Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga tahun 2022, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 20% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah, dari tingkat universitas menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asyik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapat perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut sebagai media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua yang berwajib atau di persidangan dan bisa sampai di akhir penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah sampai bunuh diri. Zaman sekarang, bully semakin menjadi-jadi. Bukan hanya di sekolah, tapi bahkan di tempat kerja. Bukan hanya ke yang muda, tapi ke siapapun juga. Dan kadang tanpa disadari, diri kitalah yang mungkin jadi pelakunya. Berawal hanya dari bercanda, lalu menjadi biasa yang akhirnya membuat orang lain terluka. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam perkataan atau tindakan. Karena jika salah, sebuah luka tidak akan sembuh begitu saja. Bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu, walaupun dicabut, bekasnya tetap ada. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah dan indah, tapi kadang bullying bisa membuat semuanya musnah. Jika kamu adalah korbannya, semoga pesan ini membantu kamu menghadapinya. Hindarkan, abaikan, bicarakan. Hindarkan masalah, jangan didekati. Begitu juga dengan pembuli. Sebisa mungkin hindari pembuli dan situasi di mana bullying bisa terjadi. Bijak dalam pertemanan dan hati-hati dalam memilih pergaulan. Abaikan ejekan, cacian, makian. Semua itu hanyalah hasutan negatif yang gak perlu ditanggapi, apalagi dikomentari. Pembalasan hanya akan memperburuk masalah, bukan menyelesaikannya. Abaikan bukan karena kamu lemah, tapi justru itu membuktikan bahwa kamu lebih dewasa dalam mengatasinya. Bicarakan. Jika kamu bungkam, pembuli nanti malah akan menjadi-jadi. Bicarakan kepada orang tua, kepada guru, keluarga, atau orang yang kamu percaya. Bisa bercerita dan terbuka adalah langkah pertama agar mereka pun bisa ikut membantu kamu dan mencari solusinya. Dan seburuk apapun bullying yang pernah kamu alami, hari ini saya ingin kamu tahu bahwa ini bukan salahmu. Dan kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Janganlah merasa bersalah, apalagi merasa tidak berharga. Jadilah baja yang semakin kuat ketika ditempa. Jadilah ilalang yang tetap hidup walaupun diinjak orang. Dan kalau kami, kelompok satu saja bisa, kami yakin
kamu juga pasti bisa. Stop bullying dan kekerasan dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.